Baik, salam. Terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mata kuliah patologi sosial. Nama Zitro Boito Beati, NIM 2.03.2021.0019. Baik, saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah sosial. Masalah sosial ini merupakan salah satu masalah yang mengganggu keharmonisan serta keutuhan dan berbagai nilai dan kebutuhan dasar kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial sekarang ini sudah merusak nilai-nilai moral atau etika, susila dan luhur religius serta beberapa aspek dasar yang terkandung di dalam juga norma-norma hukum yang hidup dan tumbuh di dalam baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Di dalam samping nilai-nilai dasar kehidupan sosial dari segi material, baik individu, kolektif maupun negara, acap kali terpaksa harus menerima beban kerugian. Begitu juga dari segi imaterial, baik individu, kolektif maupun negara, dengan tidak adanya rasa aman, ketentraman hidup dan kedamaian selaras dengan keanekaragaman sebab atau latar belakang faktor pendukung dan efek samping yang tidak dapat dielakkan. Masalah sosial mengundang minat para ilmuwan dalam upaya membina kembali perilaku menyimpan sosial atau defisian sosial dan untuk menghasilkan langkah preventif serta menggulangkannya. Ahli sosiologi terlihat langsung untuk mencari sebab-sebab terjadinya masalah sosial serta menemukan solusi dari sisi ilmu sosial untuk mengulanginya serta tepat. Dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial mencakup 3 hal, yaitu pertama, perubahan struktur dalam sosial, perubahan organisasi sosial, dan perubahan hidup sosial. Yang kedua, patologi sosial dan masalah sosial. Pada dasarnya, permasalahan penyakit masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor keluarga. Keluarga merupakan cermin utama bagi seorang anak. Faktor keluarga di sini meliputi bagaimana orang tua dalam mendidik seseorang anak, perhatian orang tua terhadap anak, interaksi orang tua dengan anak, keadaan ekonomi keluarga serta kepedulian orang tua terhadap anak. Di sini orang tua sangat berperan penting dalam mendidik seorang anak untuk menjadi anak tumbuh dengan baik dan tidak terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada semua orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan baik dan memberikan perhatian yang penuh terhadap anak-anak. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan faktor kedua yang berpengaruh terhadap munculnya penyakit-penyakit masyarakat. Misalnya, seorang yang berada di lingkungan yang baik tidak seperti lingkungan pemabuk, pemain judi, dan senang berkelahi, cepat atau lambat akan tidak ditegakkan di dalam masyarakat, juga ikut mengubah munculnya penyakit-penyakit sosial. Yang ketiga, faktor pendidikan. Pendidikan merupakan modal utama yang sangat diperlukan baik seseorang untuk menjalankan hidupnya dengan baik, baik itu pendidikan formal, pendidikan di sekolah maupun non formal, pendidikan dalam keluarga, lingkungan masyarakat dan pergaulan. Mana yang harus dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan sehingga tidak akan terjerumus ke dalam permasalahan penyakit-penyakit masyarakat. Kenakalan remaja seperti berkelahi
biasanya dilakukan oleh anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, terpengaruh oleh lingkungan yang buruk dan kurangnya pendidikan yang mereka miliki. Anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah, hanya lulus SD atau SMP, tidak bekerja dan ditinggalkan oleh orang tua juga rentan terjerumus ke dalam penyakit-penyakit masyarakat. Baik, terima kasih. Ya, presentasi saya.